warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, yang dengannya kita masih diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah dalam rangka bertaqarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita semua pada setiap aktivitas kita, yang bukan hanya dalam hal ibadah saja, tetapi mencakup baik itu akidah, baik itu muamalah, ibadah dan akhlak, yang dimana kita sebagai orang mukmin betul-betul mengharap, meyakini akan hal tersebut, bahwa dialah yang akan memberikan syafaat kepada manusia yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma di hari kemudian, yang tidaklah manusia saat itu diberikan suatu ketentuan yang hendak masuk surga atau orang yang masuk neraka, belum diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat secara umum. Tentunya kita sebagai orang mukmin tidak hanya syafaat itu yang kita harapkan, tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengakui kita sebagai umatnya, sehingga kita pun masuk pada kalimat, pada seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia diusir oleh Jibril alaihi salam dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummati ummati, umatku umatku. Maka pada saat itu Jibril alaihi salam mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, enggak usah panggil mereka umatmu, karena mereka melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu. Tentunya mereka melakukan perkara-perkara baru dalam hal syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harapkan, dan syafaat tersebut tidak bisa kita raih kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya, dan obatnya ini adalah sebagian manusia mengetahuinya, sebagian yang lain tidak mengetahui obat tersebut. Maka saat itulah naluri manusia atau seluruh manusia tentunya mencari obat tentang penyakit apa yang menimpanya. Tentang penyakit apa yang menimpanya. Dengannya dia akan mencari kesembuhan di sana. Lalu kemudian orang yang berobat dengan dua cara, melalui yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang haram. Dan kedua-duanya hasilnya pun bisa sama. Hasilnya pun bisa mendatangkan kesembuhan. Namun ketika seorang berobat dengan obat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kesembuhan kita pun akan membuahkan
keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, membuahkan keberkahan dengannya kita mampu mempergunakan kesehatan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, orang yang berobat dengan hal-hal yang haram, maka pekerjaan dia saat mengobati lukanya itu adalah ibadah. Kalau dia tidak melakukan sesuatu atau berobat dengan yang halal, berarti dia sedang bermaksiat. Kemudian saat dia memperoleh kesembuhan dari obat-obat yang haram atau cara pengobatan yang haram, maka kesehatannya pun, kesembuhannya pun tidak mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang tidak memiliki keberkahan, maka sulit baginya untuk melakukan kebaikan, dengannya dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, ar-ru'yatu as-salihah, ar-ru'ya as-salihah, dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis yang ke-65. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihah min Allah wal hulmu min asy-syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwaz billahi min syarriha wa min syarri syaitan wal yadful salasan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lam tadurruhu. Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, kalau seorang di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang buruk, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu, kalau seorang di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang baik, mimpi yang indah, fala yuhaddits bihi, janganlah dia membicarakannya, jangan mengabarkannya, illa man yuhibbu, kecuali kepada siapa yang dia cintai. Kepada siapa yang dia cintai. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila dia bermimpi dengan mimpi yang buruk, maka hendaknya dia berta'awuz billahi. Kalau dia mimpi buruk, maka hendaknya dia berta'awuz. A'udzu billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya mimpi tersebut dan buruknya dan dari keburukan dari syaitan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi, wal yakful salasan, hendaknya dia meludah 3 kali. Wala yuhaddits biha ahadan, dan jangan membicarakan, mengabarkan kepada siapapun. Fa innaha lan tadurruhu, karena mimpi buruk itu tidak mendatangkan sama sekali mudarat. Ar-ru'ya salihah ini diantara alamat orang-orang mukmin, tanda-tanda bahwa orang tersebut adalah memiliki keimanan. Kalau dia mimpi baik, dan mimpi baik itu biasanya terjadi. Mimpi baik biasanya terjadi, ataupun sebaliknya mimpi buruk juga terjadi. Namun ketika seseorang berta'awuz, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin terjadi, tapi dia terselamatkan dirinya dari apa yang telah dia lihat di dalam mimpinya. Apa yang telah dia lihat di dalam mimpinya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam tentang siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitumuhum li sajidin. Bahwasanya dia kabarkan kepada ayahnya,
kepada ayahnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ayahnya itu adalah Nabi Syuaib. Dia mengabarkan kepada ayahnya bahwa, wahai bapakku, saya bermimpi bahwa di dalam mimpiku saya lihat matahari, bulan, bintang itu bersujud kepadaku, bersujud kepada saya. Maka apa jadinya? Maka berapa bintang yang dilihat, berapa planet yang dilihat oleh siapa? Nabi Yusuf? 11 planet, 11 bintang. Yang kemudian tatkala ayahnya mendengarkan mimpi tersebut, mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, maka bapaknya pun mengatakan, la taqsus ru'yak, jangan kabarkan kepada siapapun mimpimu itu, karena mimpinya ini mimpi baik, mimpi baik. La taqsus ru'yak fayakidu laka kaidah. Karena mereka akan membuat makar. Berarti manusia itu benar apa kata saya takut bilang sabda Rasulullah asar yang disebutkan bahwa likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat itu yang kita peroleh, ada di sana orang yang iri. Pasti ada orang yang iri. Likulli ni'matin hasud. Bayangkan saking kerasnya, saking bergejolaknya namanya penyakit hasad, iri itu belum terjadi saja sudah memunculkan penyakit hasad dalam diri seseorang. Belum terjadi saja baru ini mimpi. Maka bapaknya Nabi Yusuf mengatakan, la taqsus ru'yak, jangan kabarkan saudara-saudaramu ini. Jangan kabarkan saudara-saudaramu, ini saudaranya, bukan orang lain. Jangan kabarkan kepada saudara-saudaramu. Karena kenapa? Karena mereka akan membuat makar. Berlalunya hari demi hari, semakin terlihat ayahnya ini perlakuannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Perlakuan ayahnya kepada anaknya, kepada anaknya. Dia semakin dicintai, semakin disayangi, perlakuannya semakin bagus kepada anaknya. Dikarenakan ini adalah tanda-tanda kenabian. Ini diantara tanda-tanda kenabian terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mulailah di sana iri. Saudara-saudara siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya mulailah di sana iri. Bahwa Nabi Yusuf ini kita tidak saudaranya ini mengatakan kita tidak memperoleh kebaikan gara-gara Nabi Yusuf. Kita tidak memperoleh kebaikan gara-gara Nabi Yusuf. Dia dicintai, apa saja dia inginkan diberikan. Maka apa terjadi dalam Al-Quran? Mereka membuat makar, dibawa pergi ke hutan. Dibawa pergi ke hutan, alasannya kepada orang tuanya jalan-jalan. Namun firasat siapa? Bapaknya ini benar gitu, sudah besar bahwa ini akan dibuat mereka akan melakukan makar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bapaknya melarang sebenarnya. Namun kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini memberikan uzur, memberikan sejumlah alasan, dengannya bapaknya itu mau mempercayainya. Tidak, kami tidak akan tinggalkan Nabi Yusuf. Kami akan jaga dengan baik. Kami akan jaganya dengan baik. Hingga akhirnya mereka punya pemikiran untuk dibuang di mana? Dibuang di sumur. Dibuang di sumur. Hingga akhirnya Nabi Yusuf pun terjatuh di dalam makar yang mereka lakukan. Intinya bahwa ru'yah atau mimpi yang baik itu adalah ada adabnya. Ada adabnya. Ketika kita melihat di dalam tidur kita, jangan mengabarkan kepada orang lain kecuali illa man tuhibbu, kecuali siapa yang kita cintai. Di antara konsekuensi orang yang kita cintai membangun kepercayaan terhadap orang tersebut. Orang tersebut bisa kita percaya enggak? Dia tidak membuat makar kepada kita. Dia tidak memunculkan hasad pada dirinya. Maka boleh kita mengabarkan mimpi yang kita lihat. Karena kalau dia orang baik, orang yang kita percaya, dan dia memahami hakikat daripada mimpi yang baik itu, insya Allah dia akan mendoakan kita.
Dia akan mendoakan kita. Nah, tapi kalau sebaliknya, kata Rasulullah SAW, kalau melihat apa? Melihat mimpi yang buruk, maka jangan apa? Fa iza ra'a ahadukum ma yakrah, maka hendaknya dia apa? Dia baru meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi yang dia lihat. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita melihat, bukan hanya dalam mimpi, melihat keburukan, tabrakan atau penyakit yang kita dengar atau yang kita lihat, Rasulullah SAW mengajari kita tentang doa tersebut, doa agar bagaimana penyakit yang kita lihat nyata atau dalam mimpi, kita terhindar darinya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu Allahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa dibaca bukan hanya melihat musibah, melihat penyakit atau sesuatu yang kita tidak senang dalam kenyataan, bahkan di dalam mimpi pun boleh kita membaca hal tersebut. Namun para ulama mengatakan cuma jangan dibaca saat orang kita hadir pada musibah orang itu terkena, kita hadir di situ. Jangan membaca dengan keras, karena kalimatnya dimulai dengan alhamdulillah. Jangan sampai orang tersebut menduga bahwa kita bersyukur dikarenakan dia kena musibah, mendatangkan fitnah. Alhamdulillahilladzi afani, maha suci segala puji bagi Allah, allazi afani, yang menjauhkan diriku, mimma ibtalahu Allahu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepadanya, wa faddalani ala katsirin, dan Allah memberikan keutamaan kepadaku lebih banyak daripada yang lainnya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini di antara doa ketika kita melihat hal-hal yang buruk dalam nyata ataupun dalam mimpi, dalam mimpi. Maka adabnya adalah ketika kita melihat mimpi yang buruk, kita diperintahkan untuk berta'awuz, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lihat dalam mimpi tersebut. Kemudian karena mimpi buruk ini datangnya dari syaitan, maka kita juga diperintahkan untuk berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan solusinya ketika melihat mimpi buruk atau bermimpi buruk, wal yadful salasan, hendaknya dia meludah 3 kali. Hadis yang lain menyebutkan ala yasarihi, wal yadful salasan ala yasarihi. Hendaknya dia meludah 3 kali ke arah kirinya, ke arah kirinya. Tentunya meludah di sini kecil begitu, kalau kita mimpi. Karena ini sebatas bagaimana kita terhindar dari keburukan mimpi tersebut. Adapun ketika kita meludah yang banyak, maka itu akan akan berlawanan antara sunnah dengan maslahat. Ludah itu buruk, meludah apalagi bangun tidur, ludah kena kena tempat tidurnya, bau lagi. Maka akan berlawanan dengan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berikutnya, wal yadful salasan. Kemudian yang ketiga, wala yuhaddis biha ahadan. Jangan mengabarkan kepada orang lain, siapapun dia. Siapapun dia. Ini tidak dituntut kita kepada, kalau orang baik, orang yang kita percaya, orang yang kita cintai, kita kabarkan mimpi buruk kita. Tidak ada. Kita tidak diperintahkan. Mimpi baik itu saja yang kita diperintahkan, itu pun harus hati-hati. Kalau kita sudah membangun kepercayaan kepadanya, dan insya Allah mungkin dia akan mendoakan kita, maka silahkan diberitahu mimpi baik, mimpi yang bagus yang kita lihat dalam mimpi kita kepada orang yang kita percaya. Adapun mimpi buruk, maka tidak usah dikabarkan kepada siapapun, orang baik atau orang yang jelek, orang yang baik atau orang yang jelek. Karena dua-duanya juga sama hasilnya.
Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, fa innaha lan tadurruhu, karena mimpi buruk itu tidak akan memberikan mudarat, memberikan mudarat. Namun saat syaitan, yang karena mimpi buruk ini adalah hasil daripada pekerjaan syaitan, maka syaitan itu tidak pernah menginginkan ketenangan bagi orang mukmin dalam hidupnya. Senantiasa memberikan apa? Was-was. Senantiasa memberikan was-was. Perhatikan saja firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan itulah yang menjanji-janjikan kalian, membisik-bisikkan kalian tentang kefakiran, tentang kemiskinan. Ketika seorang mukmin memperhatikan bisikan syaitan tentang apa? Tentang kemiskinan, kekurangan hidup, dia peduli dengan bisikan tersebut, maka apa yang terjadi? Kegelisahan. Apa yang terjadi? Kesedihan. Kesedihan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kesedihan kecuali dalam konteks keburukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kata para ulama, kecuali dalam konteks keburukan, entah dilarang atau dia dinafikan. Entah dilarang atau dia dinafikan. Nah, apa yang Allah inginkan ketika tadi disebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat dengannya semuanya dinafikan, kesedihan ini dinafikan. Allah menginginkan kita kuat. Allah menginginkan kita kuat. Bukan hanya kuat fisik. Ada orang kuat fisiknya tapi lemah dalam himmahnya, semangatnya, membangun keyakinannya, lemah. Dan kesedihan itu tidak mendatangkan kecuali kelemahan. Kesedihan itu tidak mendatangkan kecuali kelemahan. Membuat orang berhenti untuk berbuat, membuat orang untuk menghayalkan saja apa yang dia dilihat di atas dugaan-dugaannya, di atas dugaan-dugaannya. Karena syaitan ini adalah pekerjaan syaitan, mimpi buruk ini adalah pekerjaan syaitan. Maka di sana banyak kerusakan yang dia timbulkan, banyak kerusakan yang dia timbulkan. Bagi orang mukmin yang lurus pemahamannya, yang bagus keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah yakin dengan mimpi buruknya itu. Tidak pernah meyakini mimpi buruknya itu, atau tidak pernah pikirannya terkuras di sana memikirkan pikiran mimpi buruknya. Yang lebih daripada itu, sebagian manusia membangun hukum di atas mimpi, membangun hukum di atas mimpi, dan ini adalah kekeliruan, adalah kekeliruan yang kemudian mereka mungkin ketika melihat di dalam mimpinya Rasulullah, banyak kan kita lihat begitu habaib begitu. Saya melihat semalam Rasulullah SAW menemuiku, kemudian minumlah kopi. Katanya, mau minumlah kopi karena dia adalah tanda bahwa dia adalah umatku, dia adalah begini dan seterusnya. Kopi. Kemudian dia membangun, berarti kopi itu sunnah. Berarti minum kopi itu adalah sunnah. Padahal dia juga membaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini tuh sudah aku sempurnakan. Kalau sudah sempurna berarti tidak perlu ada tambahan. Walaupun ada dalam mimpi, Rasulullah SAW datang di dalam mimpi kemudian mengatakan jangan minum ini, jangan ini, lakukan ini adalah saya perintahku. Itu syaitan. Itu adalah syaitan. Dia mengaku bahwa itu adalah nabi. Dia mengaku itu adalah nabi. Ini secara akal berarti dia lebih percaya terhadap mimpi daripada ayat. Ayat Al-Quran mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Ayat ini mengatakan bahwa hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga kenikmatan itu sudah sempurna. Nah, kemudian apa kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW tentang man ra'ani fil manami faqad ra'ani? Kata Rasulullah SAW, siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku dengan nyata. Sama antara kita melihat Rasulullah di dalam mimpi dengan melihat nyata berarti sama. Kita kan belum pernah melihat Rasulullah SAW, tapi boleh jadi ada orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat nabinya di dalam mimpinya.
Tapi itu tidak sekedar pengakuan. Tidak bisa setiap orang mengaku-ngaku bahwa saya melihat Nabi. Boleh jadi setan di sana bermain. Kenapa? Karena kita jahil tentang bagaimana mukanya Nabi, bagaimana giginya Nabi, bagaimana jari jemari Nabi, berapa ubannya Nabi. Semuanya disebutkan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Maka tidak bisa orang dibohong-bohongi kecuali orang yang tidak mempelajari tentang syama'ilnya nabinya. Makanya banyak para ulama yang menyebutkan syama'il Muhammadiyah, menyebutkan sifat fisiknya, menyebutkan sifat tadi yang sebagaimana tadi saya sebutkan bagaimana mukanya, lebar atau lonjong, atau dia pakai kayak telur, atau bagaimana dia, kemudian giginya berapa, jenggotnya berapa, kumisnya bagaimana. Disebutkan semuanya secara rinci tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian datang seorang dukun, dukun mengaku saya lihat Nabi semalam. Dia sudah dukun mengaku lagi lihat Nabi. Padahal dukun itu adalah musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dukun itu adalah musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah musuhnya Nabi? Apa hukuman dukun itu? Dipenggal lehernya dalam Islam. Dibunuh dia. Tidak bisa bilang dipenjara saja dulu. Tidak. Dia dipenggal dulu. Kecuali dia mengaku bahwa saya sudah taubat, sebelumnya orang tahu bahwa dia dukun. Ternyata kita lihat dia orangnya berubah. Mengaku bahwa saya sudah bertobat. Maka dilihat beberapa waktu. Tapi waktunya tidak lama. Pada saat itu betul di sana ada tanda kejujuran akan taubatnya, maka boleh. Tapi kapan tidak, maka dipenggal lehernya dukun itu. Ini dukun yang mengaku-ngaku bahwa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sebagian orang bagaimana mereka bermuamalah dengan mimpinya. Bagaimana mereka bermuamalah dengan mimpinya. Mereka membangun hukum di atas mimpi, dan ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Nah, atau bahkan di dalam mimpinya bahkan lebih daripada itu mengaku bahwa saya melihat Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Maka semuanya itu memiliki tanda-tanda dengannya kita bisa mengetahuinya. Nah, ini diantara sunnah ketika kita melihat mimpi buruk. Ketika kita melihat sesuatu yang buruk dalam mimpi kita, apa dia? Meminta perlindungan kepada Allah, berlindung dari setan, kemudian meludah ke sebelah kiri kita sebanyak 3 kali, kemudian jangan membisikkan, jangan memberitahu kepada orang lain. Dan yang keempat, ada yang berikutnya, yang terakhir adalah jangan pernah membangun kesedihan, membangun kegalauan dan pikiran gara-gara mimpi buruknya ini. Karena kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ. Karena mimpi buruk itu tidak akan mendatangkan mudarat, Nah, semua mimpi buruk ini sesuai dengan awal tidur seseorang. Ketika dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidurnya, biasanya mimpi buruk. Mimpi buruk. Tidak berwudu, tidak berdoa, langsung baringkan saja tubuhnya. Doa itu kan tidak harus semua dibaca. Doa tidur itu tidak harus semua dibaca. Tetapi kita sebagai orang mukmin berusaha untuk membaca dan menambah di setiap waktunya. Hari demi hari kita tambah. Satu hari ini kita mungkin baca doa 1 bisa malam ini. Besoknya mungkin kita sudah terbiasa masih satu. Dalam 1 minggu ini kita menganggap diri kita bahwa sudah terbiasa. Berikutnya tambah lagi. Sama dengan doa zikir pagi petang. Tidak harus dibaca semuanya. Tidak harus dibaca semuanya. 1, 2 itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dan ini siapa yang mengatakan? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak menjadi kewajiban bagi kita ketika hendak berzikir pagi petang untuk membaca secara keseluruhan. Tidak. Makanya para ulama juga berbeda-beda pandangannya dalam saat mereka berzikir atau berzikir pagi petang. Sebagian hanya 10, sebagaimana Imam Syekh Shalih Al-Utsaimin hanya 10 saja doa zikir pagi petangnya.
cepat, gampang. Sebagian ulama banyak, lebih banyak. Lihat siapa al-azkar al-yawm wal al-azkar di Imam Al-Qahtani, Syekh Al-Qahtani. Itu banyak sekali doa yang disebutkan tentang zikir-zikir pagi petang. Zikir-zikir pagi petang. Nah, termasuk orang kalau sudah mau merasakan kayaknya saya mau demam ini, kayaknya saya mau demam, orang rasa itu biasa, kayak mau demam, tinggal baca auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma, insyaallah tidak datang itu, insyaallah tidak datang. Tidak jadi demamnya, tidak jadi apanya. Nah, dan di zaman kita ini tentang mimpi itu banyak terjadi, banyak yang terjadi biasa, dan kita semua merasakan itu. Kita mungkin melakukan pekerjaan, seakan-akan pekerjaan pernah terulang, pernah kita lakukan, tapi ternyata itu adalah mimpi beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Dan ini adalah ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat. Dan ciri-ciri kiamat tidak semua apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa ini adalah tanda atau ciri kiamat menunjukkan bahwa itu adalah buruk. Menunjukkan bahwa itu adalah buruk. Kayak salju di Mekah, kayak apalagi kabut dan seterusnya. Itu bukan Mekah itu kembali hijau, Mekah itu kembali mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu bukan konteks keburukan. Itu bukan konteks keburukan. Betul bahwa ini diantara ciri hari kiamat. Tapi apakah bangunan yang tinggi itu sekedar menunjukkan bahwa sekedar membangun bangunan tinggi itu adalah buruk? Tidak sama sekali. Bahkan bangunan yang paling rendah pun itu bisa menjadi buruk. Itu bisa menjadi buruk kalau di dalamnya tidak pernah dilakukan ibadah, tidak pernah kita berzikir di dalamnya. Tapi kalau megah rumahnya, kemudian dia mampu berzikir, beribadah dan seterusnya, berarti bangunan yang tinggi itu lebih bagus daripada bangunan yang rendah. Bangunan yang rendah, karena ini semua adalah sifatnya dunia, fasilitas duniawi, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sifatnya duniawi, materi. Itu tidak bisa dihukumi ini adalah buruk, ini adalah baik. Tetapi saat kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah, maka fasilitas tersebut, nikmat tersebut menjadi kebaikan. Nikmat tersebut menjadi kebaikan. Nah, hadis selanjutnya dari Ali radhiyallahu taala anhu, Ali ibn al-Husain, Ali ibn al-Husain rahimahullahu taala, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu atau apa yang tidak memberikan faedah dan manfaat terhadap dirinya. Nah, kata beliau, al-islamu indal itlaq yadkhulu fihi al-imanu wal-islam wal-iman wal-ihsan. Kalau disebutkan Islam secara sendiri, maka masuk di dalamnya keimanan, masuk di dalamnya ihsan. Ya, kita tahu bahwa Islam itu, keimanan itu 3 deretannya. Islam itu sendiri adalah derajat yang paling terendah, kemudian apalagi iman, baru kemudian ihsan. Baru kemudian ihsan. Nah, wa huwa syara'i'ud din az-zahira wal batinah. Nah, dan semuanya itu adalah syariat agama secara zahir ataupun batin. Wal muslimuna munqasimuna fil islam ila qismaini kama dalla alaihi fahwa hadzal hadis. Dan orang muslim itu terbagi menjadi 2. Apa dia? Ada yang Islamnya tidak melakukan sesuatu kecuali yang bisa mendatangkan manfaat baginya, manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi. Ada orang yang tidak sama sekali, tidak dunianya, tidak akhiratnya. Mala ya'nihi, tidak bermanfaat.
Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan ini yang sebagai kita ini sebagai orang yang mempelajari agama, yang membuat kita tidak bisa membaca dalam satu hari mungkin beberapa lembar, beberapa lembar, 10 lembar dan seterusnya. Itu dikarenakan kita banyak membuang waktu sesuatu terhadap sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Seandainya seseorang itu mempergunakan dan memperbaiki manajemen waktunya, maka dia akan bisa membaca satu buku untuk memahami syariatnya, memahami hukum-hukum dalam kehidupannya yang berkaitan dengan Islam. Adalah apa? Setengah jam bisa 20 lembar. Setengah jam 20 bahkan itu lebih banyak sekali, kurang sekali kata para ulama. Itu membaca dan memahami, itu membaca ataupun memahami. Namun kemudian ketika seseorang membiarkan waktunya berlalu saja, maka tidak akan mendatangkan manfaat. Nah, kata Rasulullah, di sini disebutkan bahwa faman qama bil islami zahiran wa batinan fahuwa muhsin. Siapa yang melakukan Islam, mengamalkan Islam secara zahir dengan secara batin, maka itulah orang mukmin, orang muhsin. Itulah orang muhsin, orang muhsin secara zahir dan secara batin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah wattakhadha Allahu Ibrahim khalila." Adakah orang yang lebih bagus agamanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia saat menyerahkan dirinya kepada Allah muhsin. Apa itu muhsin? Melakukan syariat secara zahir dan batin. Itu namanya muhsin. Jadi ada orang Islam tapi tidak pernah mengamalkan ibadah, tidak pernah melakukan kewajiban, sekedar Islam saja. Maka ini bukan Islam yang baik. Ini bukan Islam yang baik. Walaupun itu lebih baik dibanding orang yang tidak Islam tentunya. Orang yang tidak Islam. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan dia baiknya seseorang di hadapan Allah tatkala kita mengamalkan syariat Allah, baik secara nampak ataupun secara batin. Wa huwa muhsin wattaba'a dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Artinya dia mengamalkan secara zahir, dia mengamalkan secara nampak, secara batin syariat ini, dan kemudian membangun di dalamnya akidahnya. Akidah apa yang dia bangun? Akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattakhazallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan siapa? Ibrahim sebagai kekasihnya, khalila, yang biasa disebutkan dalam tauhid bahwa khalil, khullah, ini adalah tingkat cinta Allah Subhanahu wa taala yang paling tertinggi kepada nabinya. Siapa yang memperoleh? Ada dua saja. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah letak kekeliruan orang-orang sebagian kaum muslimin menjadikan tingkat tertinggi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah mahabbah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Disebutkan begitu. Padahal kenapa tidak disebutkan ya Khalilullah? Wahai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.